Bulan ini kita kembali memperingati sebuah momen yang sangat bersejarah bagi kita, bangsa Indonesia, yaitu peringatan kemerdekaan Indonesia. Namun, saat ini kita berada dalam situasi yang sangatlah sulit. Sejak setahun yang lalu, kita semua dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang secara global telah menghantam semua sendi-sendi kehidupan. Pandemi COVID-19 ini telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti jutaan orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020 dan sudah ribuan orang yang meninggal dunia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghambat laju penyebaran COVID-19. Namun, upaya tersebut juga berdampak sangat serius terhadap kegiatan perekonomian. Pandemi COVID-19 ini hampir melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan, pergerakan ekonomi terhenti, kesehatan masyarakat menurun, layanan rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan semakin terbatas dan overload. Kegiatan-kegiatan sekolah dan pendidikan tatap muka menjadi terhenti. Sektor-sektor ekonomi serta usaha-usaha mikro kecil dan menengah berhenti bergerak. Jumlah pengangguran meningkat dan banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Kini kita akan berbincang lebih jauh bersama para pejuang pandemi selengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Pemirsa, sebagai apapun kita, rasanya hati dan jiwa kita pasti tergugah dan terpanggil untuk mengenang peristiwa bersejarah itu, yaitu peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak terkecuali pada tahun ini pemirsa, di mana kita masih diliputi perasaan was-was dan selalu menjaga diri dengan melaksanakan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19. Kemerdekaan pun identik dengan perjuangan. Bersama saya, Arlista Hadi, kita akan berbincang lebih jauh bersama para pejuang pandemi. Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama saya Bapak Suwardi, salah satu kepala sekolah di Pacitan. Selamat malam, Pak Suwardi. Selamat malam Mbak Arsila. Halo, selamat malam Pak Suwardi. Ya, selamat malam. Selamat Ya, malam Mbak. audionya belum terdengar Pak. Ya, selamat malam Mbak. Gimana? Oke. Udah jelas? Sudah. Apa kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Suwardi, sebagai salah satu tokoh pahlawan tanpa tanda jasa nih, seorang guru dan sekaligus kepala sekolah. Boleh diceritakan gak sih Pak suka duka mengajar di tengah pandemi saat ini nih apa saja Pak? Ya, yang banyak jelas dukanya Mbak selama pandemi ini, karena yang diharapkan dari para guru namanya mengajar itu harus ada siswanya, harus ada itu sebagai sarana yang paling utama. Tujuannya adalah untuk mendidik para generasi muda ini untuk lebih maju, lebih pinter, ya juga punya moralitas dan etika. Itu semua bisa dilakukan hanya dengan melalui tatap muka dan perilaku-perilaku para pendidik. Ini yang baku, Mbak. Gimana? Tapi walaupun adanya pembelajaran, tidak adanya pembelajaran tatap muka, ini kan sejumlah guru juga mendatangi murid-murid di rumahnya. Nah, ini tantangannya seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Tantangan yang ada di lokasi kami, karena kami itu berada di daerah pegunungan, ya banyak sekali ya jalan-jalan yang harus dilalui, sering kecuali waktu hujan dia harus jalan kaki karena kendaraan tidak bisa masuk. Belum yang rumahnya jauh, jalan setapak pun tetap dilalui untuk sampai ke rumah anak. Ini yang menjadi ya tantangan tersendiri, dan itu harus tetap kita lakukan demi masa depan anak didik kita. Pak Suwardi, kalau misalkan untuk mengajar satu persatu anak murid, ini membutuhkan waktu berapa lama Pak? Karena kan satu kelas bisa dikatakan hampir 40 anak seperti itu ya Pak ya. Itu berapa lama waktu untuk mengajar Pak kalau dari rumah ke rumah Pak?
Kalau yang sekarang itu sistemnya daring dan luring, Mbak. Artinya yang sudah punya WA atau Android itu dilakukan melalui WA Group. Hanya tinggal 1-2 siswa yang belum punya atau belum melalui daring itu dilakukan luring. Jadi yang didatangi ke siswa-siswa tidak sebanyak seperti awal pandemi. Okay. Sekarang dengan berjalannya waktu sekian tahun itu orang tua sudah yang memperhatikan anaknya, berusaha untuk membelikan HP yang bisa untuk connect internet untuk pembelajaran. Jadi sekarang tinggal 1-2 siswa yang memang kondisinya belum bisa membelikan Android, Mbak. Oke. Gitu. Pak Wardi, lantas jadi untuk waktu, ya, untuk waktu pembelajaran ya lebih efektif dengan cara yang pakai daring. Oke. Karena kita tidak memerlukan perjalanan waktu dan bisa dilakukan satu kelompok bisa 5 orang atau langsung sekaligus WA Group itu 20 anak atau 15 anak bisa terbang. Hanya tinggal 1-2 siswa saja yang saat ini belum bisa mengikuti daring. Gitu. Tapi untuk pembelajaran anak yang tidak memiliki ponsel, Pak Wardi, untuk durasi waktu pembelajarannya biasanya minimum berapa jam atau justru hanya setengah jam? Ya paling lama 30 menit sampai, tapi dari rumah ke satu ke rumah yang lain bisa memakan waktu kurang lebih ya 1 jam karena harus mendatangi tuh anak yang pertama dan nanti yang luring lagi anak kedua itu ya kira-kira sekitar memakan waktu 2 jam gitu. Tapi yang berhadapan langsung dengan anak ya sekitar 30 sampai 1 jam itu sudah maksimal. 30-45 itu sudah waktu maksimal yang cukup bagus ya, maksimal. Karena yang banyak itu di perjalanannya. Yang justru lebih lama ini perjalanan dari rumah satu anak ke rumah anak yang lain. Lantas kalau untuk yang daring atau luring, Pak Wardi, metode pembelajaran apa yang diberikan kepada anak-anak agar anak-anak tetap fokus dan tidak merasa bosan pada saat pembelajaran? Untuk yang daring itu melalui WA Group, jadi materi-materinya itu ada yang berupa video pembelajaran, ada yang berupa deskripsi atau bacaan itu lewat WA Group. Itu yang daring. Tapi kalau yang luring itu harus menyampaikan secara tatap muka, satu persatu, secara singkat, kemudian diberikan tugas. Gitu. Lantas untuk ujiannya, Pak Suwardi, pada saat ujian mereka apakah tetap seperti harus mengumpulkan tugas atau nanti ada semacam penilaian-penilaian tersendiri dari gurunya, Pak? Waktu ujian kemarin yang dilakukan juga sama daring dan luring. Ada 2 anak yang melakukan luring dan ada di sekolah kami itu muridnya yang kelas 6 itu 16, jadi yang 14 anak lewat daring. Dengan demikian pengumpulan jawaban juga melalui daring lewat WA Group, yang luring tetap mengerjakan di rumah dengan mengumpulkan jawaban secara tertulis. Lantas Pak Suwardi, untuk pembelajaran anak ini kan sebelumnya sudah ada silabus. Sedangkan di tengah pandemi otomatis jam pembelajaran juga semakin singkat. Nah ini bagaimana tips dan trik dari para guru agar para siswanya ini tidak ketinggalan silabus yang seharusnya mereka terima? Tips dan triknya ini apa yang dilakukan oleh para guru? Iya. Yang diambil materi yang diberikan kepada siswa adalah materi-materi yang bersifat esensial, yaitu bersifat materi-materi yang pokok-pokoknya saja. Jadi dipersingkat dan diperjelas pada materi pokok. Begitu, Mbak.
Oke, terakhir Pak, menjelang HUT Republik Indonesia yang ke-76, apa yang menjadi harapan seorang pahlawan tanpa tanda jasa nih Pak, untuk kedepannya nanti? Ya, kami mengharapkan pendidikan Indonesia itu semakin lebih maju lagi. Dan yang paling baku bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan normal kembali seperti sebelum ada pandemik. Karena ini sangat penting, karena pendidikan bukan hanya memberikan ilmu saja, tapi juga memberikan istilahnya sebagai contoh atau tauladan bagi guru, sebagai tauladan bagi siswa-siswinya. Ini yang paling utama dalam Ya. pembelajaran atau pendidikan kita. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami Pak Suwardi. Semoga pandemi ini segera usai sehingga anak murid bisa segera ke sekolah untuk menimba ilmu langsung bersama para gurunya. Terima kasih, selamat malam Pak Suwardi. Selamat malam, terima kasih Mbak. Pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan di segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.